Pembukaan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Iza Irwansyah, NIM 134, kelas 2018D. Sini saya akan menjelaskan tentang altitude sickness. Next. Apa itu altitude sickness? Altitude sickness atau penyakit ketinggian adalah pengumpulan gejala yang muncul ketika seseorang mendaki terlalu cepat dan ketinggian tertentu. Penyebab ketinggian karena seseorang yang awal mulanya tidak pernah mendaki dengan ketinggian yang maksimum, malah terjadi gejala altitude sickness tersebut. Jenis altitude sickness yaitu ada 3. Yang pertama, acute mountain sickness atau AMS, yaitu bentuk altitude sickness yang paling ringan dan paling sering terjadi. Yang kedua, high altitude cerebral edema atau HACE, yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak berfungsi normal. Yang ketiga, high altitude pulmonary edema atau HPE, yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Edema paru ini bisa berkembang di HACE atau terjadi dengan sendirinya. Penyebab altitude sickness. Altitude sickness terjadi ketika seseorang berada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Pada ketinggian tersebut, tekanan udara akan semakin menurun dan kadar oksigen semakin berkurang. Next. Kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami altitude sickness. Ada 5. Yang pertama, tinggal di dataran rendah. Yang kedua, pernah mengalami altitude sickness sebelumnya. Yang ketiga, mendaki terlalu cepat atau lebih dari 300 meter per hari. 4. Jalur pendaki yang sulit dan membutuhkan banyak energi. Yang kelima, menderita gangguan pada jantung, paru-paru, atau sistem saraf. Gejala altitude sickness. Gejala altitude sickness biasanya muncul ketika seseorang berada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Gejalanya bisa muncul bertahap atau tiba-tiba dengan tingkat keparahan ringan atau berat, tergantung pada kecepatan seseorang ketika mendaki. Sini ada beberapa gejala umum terjadi akibat altitude sickness. Yang pertama, sulit tidur. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, jantung berdebar.
Yang terakhir, sesak napas. Kasus yang paling parah di altitude sickness biasanya menyebabkan sejumlah gejala. Yang pertama, kulit membiru atau cyanosis. Yang kedua, dada terasa seperti ditekan atau bisa jadi sulit untuk bernafas juga. Yang ketiga, batuk berdarah. Yang keempat, sulit untuk berjalan. Yang kelima, linglung dan mudah marah. Yang terakhir, penurunan kesadaran. Next. Diagnosis altitude sickness. Orang yang mengalami gejala dan keluhan di atas perlu dipindahkan ke tempat yang lebih rendah. Dengan begitu, keluhan dan gejala yang dialaminya akan berkurang. Gejala yang dialami penderita dan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa suara napas menggunakan stetoskop. Penderita altitude sickness terdapat penumpukan cairan di dalam paru-paru sehingga akan muncul suara napas bertambah yang tidak normal. Next. Pertolongan pertama pada altitude sickness. Pertolongan pertama, segera turun atau membawa penderita yang mengalami gejala altitude sickness ke ketinggian yang lebih rendah. Sangat penting untuk diingat, jangan mencoba mendaki lebih tinggi lagi meskipun gejala yang dialami tergolong ringan. Next. Pertolongan pertama untuk meredahkan gejala altitude sickness. Ada 4. Yang pertama, longgarkan pakaian penderita dan beri ruang yang cukup agar penderita bisa bernapas. Yang kedua, pastikan penderita minum banyak air putih agar tidak kekurangan cairan. Yang ketiga, memberikan paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi sakit kepala. Yang keempat, jangan memberikan minuman beralkohol atau obat tidur kepada penderita. Itu sangat berbahaya. Next. Pengobatan altitude sickness. Gejala altitude sickness biasanya akan mereda setelah turun dari ketinggian 300 sampai 600 meter lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Untuk gejala tersebut akan hilang sepenuhnya dalam jangka waktu 3 hari atau bisa secepatnya. Untuk pengobatannya ada 4. Yang pertama, acetolazamid. Itu untuk meredakan gejala sesak napas. Yang kedua, dexamethasone untuk mengurangi pembekakan di otak. Yang ketiga, nifedipin untuk meredakan nyeri dan sesak napas. Yang keempat, penghambat fosfodiesterase untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru. Next.
Pencegahan altitude sickness. Cara yang terbaik untuk mencegah altitude sickness adalah aklimatisasi, yaitu memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi di ketinggian. Pencegahan ada 6. Yang pertama, melakukan pendakian secara bertahap, tidak lebih dari 300 meter per hari. Yang kedua, istirahat 1-2 hari tiap mendaki jarak 600 meter. Dan melakukan istirahat secara berkala jika mendaki gunung di ketinggian 2.400 mdpl. Yang ketiga, melakukan latihan yang cukup sebelum melakukan pendakian gunung dan pastikan mampu dan sudah berlatih untuk menuruni gunung dengan cepat. Yang keempat, banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan makan makanan dengan kandungan berkarbohidrat tinggi. Yang kelima, jangan merokok dan jangan mengkonsumsi minuman yang beralkohol atau berkafein, serta jangan menggunakan obat tidur ketika mendaki. Yang keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum melakukan pendakian gunung. Next. Sekian, terima kasih sedikit penjelasan tentang altitude sickness. Jika ada salah kata atau ucapan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.